sehingga hari ini dapat berkumpul kembali di UTT SDNI 007 di Bogor. Salawat dan salam Allah diberikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SDNI 007 di Bogor, yang saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru, teman sejawat, kawan-kawan di UPT SDNI 007 di Bogor. Terima kasih sudah berkenan hadir pada kesempatan ini. Saya akan mempresentasikan atau mendiseminasikan aksi nyata saya pada modul titik 1 dengan judul budaya positif. Bapak dan Ibu, selama menjalani CBP itu untuk modul 1 ada 4 topik. 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, 1.2, 1.3, dan ini adalah 1.4. Kesimpulannya mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan konsep-konsep intinya serta keterkaitannya dengan materi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Di sini akan saya jabarkan di mana yang pertama saya mempelajari mengenai filosofi pendidikan menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara, di mana beliau ini kita sebagai pendidik itu harus melakukan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Kita menambah kepada siswa, guru hanya sebagai penuntut, bukan penuntut. Jadi sebagai guru kita melayani siswa kita berdasarkan kebutuhannya. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya visi guru penggerak, dan yang terakhir adalah budaya positif yang insya Allah hari ini akan kita bahas. Mungkin ada pertanyaan dari 4 modul yang sudah disampaikan ini. Apakah perlu penjelasan satu persatu? Karena pada pembahasan sebelumnya sudah kita sama-sama melihat visi guru penggerak pada saat pendampingan individu kedua, ya. Bisa kita lanjutkan. Bapak dan Ibu, disiplin positif itu berdasarkan teori kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid, bahwa semua perbuatan positif itu harus efektif dan bermanfaat. Juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini menurut Dr. William Glasser. Selanjutnya, dan bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Bapak dan Ibu, dari teori yang sebelumnya, kita sebagai orang dewasa atau kita sebagai guru, jelas kita merasa kita ini memaksakan hak kita kepada siswa. Nah, inilah yang selama ini menjadi kekeliruan di dunia pendidikan. Bahwasanya bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita harus mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, dan bagaimana paradigma kita selama pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu yang realitas. Mohon maaf Bapak dan Ibu, mungkin masih belum paham ya. Kita lanjut. Nah, sebelum kita melaksanakan disiplin positif, tentunya kita harus tahu dulu apa itu disiplin. Seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal, dalam hal ini
nilai-nilai kebajikan, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai di setiap individu. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam mendisiplinkan ini, teori disiplin itu ada 3 motivasi, yaitu hukuman, penghargaan, dan restitusi. Bapak dan Ibu, mungkin selama ini kita lebih memberikan hukuman kepada anak-anak kita yang jika melakukan pelanggaran. Ya, ternyata ada lagi penghargaan yang merupakan wujud hukuman juga. Nah, ini biasanya kita berikan kepada anak-anak kita yang ternyata kalau tidak diberi penghargaan, mereka melakukan pelanggaran. Atau misalnya Ibu Yasti kemarin yang dapat nilai bagus dikasihnya coklat. Ya Bu Yasti, dan ternyata kalau itu motivasinya bukanlah menjadi disiplin yang berdasarkan dari diri anakku sendiri, tetapi ada motivasi dari luar. Nah, kemudian restitusi. Nah, inilah yang akan kita kaji pada kesempatan hari ini, di mana anak untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Boleh Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan pengalamannya tentang 3 hal, misalnya ada memberikan hukuman Bapak dan Ibu, atau suka memberi penghargaan dan ternyata hal tersebut keliru. Kenapa kelirunya? Boleh diberi tanggapan. Ibu Juma boleh ke depan, Ibu Juma. Pengalaman Ibu Juma dalam memberikan hukuman penghargaan. Kalau hukuman penghargaan maksudnya hukum itu dikasih penghargaan Misalnya anak orang yang pelanggaran terima kasih hukuman. Atau anak mendapatkan nilai bagus, Ibu terima kasih penghargaan. ada. Waktu kemarin saya kan ngasih perlombaan, terus perlombaan itu kan saya kasih hadiah. Jadi ada juga motivasi dari siswa itu, motivasinya dari luar itu dapat hadiah. Tetapi kalau kita sering melakukan seperti itu, anak-anak itu jadinya sering minta sama gurunya. Minta, Bu, minta uang. Bu, minta jajan, Bu. Di kelas 6 sering anak-anak itu minta seperti itu sama saya. Jadi kalau misalnya setiap contohnya kayak perlombaan itu dikasih hadiah. Jadi anak-anak ini sering meminta gitu sama gurunya, menuntut. Apa-apa minta hadiah, apa-apa minta uang. Jadi itu agak kurang sedikit kurang sedikit bagus lah gitu. Karena sering minta-minta sama gurunya tanpa sedang pula dia minta-minta sama gurunya. Jadi kurang lebih seperti itu pengalaman saya. Terima kasih kepada Ibu Juma yang sudah menyampaikan pengalamannya terkait melakukan penghargaan atau memberikan penghargaan kepada siswanya. Bapak dan Ibu mungkin pernah melakukan hukuman, dan apakah hukuman tersebut membuat anak terjerat atau disiplin gara-gara kita memberikan hukuman? Saya boleh minta pendapatnya kepada Ibu Tati. Boleh disebut saja. Boleh depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk memberi hukuman kepada anak itu kita tengok apa kesalahannya ya. Kesalahan anak itu apa? Kalau hukumannya
Pokoknya contohnya dia tidak membuat PR. Kesalahannya itu tidak membuat PR. Jadi hukumannya mungkin tertentu, bukan harus hukumannya yang berat atau kita beri hukuman tidak membuat PR sekali. Kita panggil dia, kita beri nasihat dia. Kedua kali tidak juga, baru kita ketiga kalinya kita kasih surat atau kita panggil, kita bermusyawarah kepada orang tuanya. Bagaimana anak ini kok ya PR nggak dikerjakan? Karena kalau PR itu mungkin kan ada berkaitannya dengan hubungannya di rumah ya, dengan orang tuanya di rumah. Perhatian dari orang tuanya di rumah mungkin tidak ada kan? Jadi itu kita panggil orang tuanya. Kita panggil, kita kasih tahu orang tuanya apa penyebabnya dia kalau nggak mengerjakan PR. Ya, itu kita kasih hukuman seperti itu. Kita panggil, bukan mesti harus kita kasih hukuman atau apa seperti apa tidak. Tapi cuma hukumannya seperti itu aja kita panggil biar ada agak jerahnya sedikit anak itu. Dan kalau reward kita bisa ngasih rewardnya atau hadiahnya berupa pujian pada anak. Pujian kita kasih pujian pada anak kalau dia mengerjakan tugas dengan baik, melaksanakan tugasnya dengan baik, membuat PR dengan baik. Kadang anak kalau dikasih pujian dia semakin giat, semakin rajin pujiannya ya. Itu yang pernah saya lakukan di kelas. Ibu sekalian semuanya, itu yang kadang saya lakukan di kelas. Terima kasih, tepuk tangan untuk guru senior kita. Masya Allah luar biasa motivasi yang diberikan oleh Ibu agama kita. Bapak dan Ibu, saya pernah membuat YouTube. Di sini boleh Ibu tampilkan, buka YouTube dulu. Dari tadi
misalnya harus menuntun. Kalau anak itu tidak bisa kemudian membuat kesalahan, kita harus membuat konsekuensinya seperti apa, bukan hukuman yang berlebihan terhadap anak didik. Begitu menurut saya. Ya, terima kasih Ibu Ra. Terima kasih, Ibu Ra. Ya, berarti kita di sini rata-rata sudah melaksanakan segitiga restitusi itu mungkin belum secara keseluruhan. Oke, baik Bapak dan Ibu, setuju sekali dengan pertanyaan Ibu Ra, pernyataan Ibu Ra dan Ibu Mizana, bahwasanya Pak Seno ini adalah memiliki kontrol sebagai penghukum. Ya, kemudian memberi hukuman kepada Iva, padahal kita belum mengetahui latar belakang atau akar masalah kenapa Iva malas atau berdiam diri saja pada saat pembelajaran matematika. Selanjutnya Ibu. Nah, hukuman itu adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, hanya dari guru saja yang memberikannya. Bapak dan Ibu, misalnya anak kita mengadakan atau melakukan pelanggaran. Pagi-pagi tidak upacara, kita dengan spontan tiba-tiba tidak terencana menegur anak kita, sehingga terkadang perbuatan kita itu memberikan efek kepada anak kita bahwa mereka menjadi malu. Nah, Bapak dan Ibu, misalnya nih di dalam sebuah memberikan hukuman itu, kita sebagai manusia itu memiliki emosi, memiliki tingkat emosional yang berbeda-beda, yang secara tiba-tiba karena memang itulah sifatnya manusiawi. Karena ada sesuatu yang kurang senang, kita langsung bertindak, dan ternyata kalau kita sebagai guru itu harus dikurang-kurangi. Saya masih dalam proses belajar mengurangi emosi yang sebenarnya cukup tinggi emosinya. Tetapi setelah mengetahui hal ini bahwasanya seorang guru tidak boleh memberikan hukuman, maka sama-sama kita mengurangi hukuman tersebut. Ada pertanyaan atau ada pengalaman Ibu Hanum? Bu Hanum guru senior biasanya banyak pengalaman ini tentang hukuman. Ada yang mau disampaikan Ibu? Boleh. Oke, lanjut. Nah, kemudian konsekuensi secara terencana atau sudah disepakati. Misalnya seperti yang dijabarkan Ibu tadi. Ibu beri 3 kesempatan. Kesempatan pertama ditegur, yang kedua buat surat perjanjian, yang ketiga kemudian dipanggil orang tua dan segala macamnya. Itu merupakan konsekuensi karena sudah terencana dan sudah disampaikan kepada murid kita. Selanjutnya, nah ini dia restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Bapak dan Ibu, inilah yang harus kita laksanakan sebagai seorang guru. Bahwasanya di dalam kita menghadapi masalah kepada anak ada 3 tahap yang harus kita lakukan. Misalnya anak itu melakukan kesalahan. Yang pertama sekali kita lakukan dengan restitusi adalah kita menstabilkan identitas. Apa itu? Seperti misalnya berbicara sama anak ibu, kita semua ini adalah manusia biasa yang pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan itu dulu sebelum ibu tahu. Nah, itu namanya melakukan identitas atau menstabilkan identitas. Yang kedua, selanjutnya Bu,
Kenapa anak kita melakukan pelanggaran? Pada umumnya karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka mereka mencari pemenuhan kebutuhan. Apa saja kebutuhan dasar tersebut? Yang pertama, untuk bertahan hidup. Jadi Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita ingin bertahan hidup, itu ada pelanggaran-pelanggaran yang terkadang kita lakukan karena kita ingin bertahan hidup. Misalnya nih, orang maling, dia karena lapar, tidak ada uang, kemudian tidak dapat berbuat apa-apa kecuali maling. Walaupun sebenarnya itu perbuatan yang salah, karena mereka dalam tahap memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Kemudian seorang manusia itu membutuhkan kebebasan atau freedom. Jadi anak itu nggak mau diikat. Ya Pak Rido, misalnya Pak Rido ada hubungan, itu orang tuh nggak mau selalu diikat atau disebut juga dengan laki-laki yang kayak mana gitu ya, ibu rumah. Jadi kadang-kadang mereka butuh kebebasan juga. Saya kurang paham, mungkin Pak Rido lebih paham di sini. Posesif. Ya. Jadi sebuah hubungan juga membutuhkan hal yang demikian, butuh kebebasan. Ada kalanya dalam sebuah hubungan itu kebutuhannya adalah bebas. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia, yang manusia juga butuh diberi kasih sayang dan diterima oleh lingkungannya. Jadi kita menerima manusia itu dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kemudian penguasaan atau power. Anak kita, anak murid, kadang memiliki emosi yang tidak stabil, maka kita memberikannya panggung. Silakan dia. Misalnya seperti kasus tadi itu, tidak suka matematika, berarti dia lebih suka ke menggambar. Kita beri panggung. Mungkin dia lebih menguasai di sana. Dan yang terakhir, kesenangan atau fun atau happy. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak dan Ibu, kita semua juga membutuhkan kesenangan. Setelah ini mudah-mudahan kita bisa refresh ya, Pak Rido, siap-siap mau mobil rentalnya. Nah, jadi inilah posisi kontrol yang berdasarkan restitusi tadi. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua kita membuat rasa bersalah. Ini posisinya, posisi sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, kemudian posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Bapak dan Ibu, dari kesemua posisi ini yang lebih bagus adalah posisi manajer. Kita di dalam organisasi sekolah ini, yang manajer kita itu tentu diri kita sendiri dan juga ibu kepala. Jadi Bapak dan Ibu kalau ada masalah boleh berbicara dengan ibu kepala untuk menyelesaikan masalahnya. Ada masalah? Kira-kira? Jom. Nah, ditunggu tanggalnya ya Jom. Oke, selanjutnya. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Bapak dan Ibu. Nah, ini misalnya. Ibu Hamidah boleh ke depan Ibu? Saya. Iya. Saya rencananya mengambil ini untuk mengajar ngaji di sana. Oh itu. Boleh ke depan dulu bantu saya. Nah, Ibu Hamidah baru masuk ke ruangan ini. Kira-kira saya mau bertanya, alasan Ibu Hamidah terlambat masuk ke ruangan ini. Alasan saya masuk lambat di kelas ini karena saya harus mengkondisikan kelas saya terlebih dahulu. Dan itu aja. Karena kalau tidak dikondisikan nanti anaknya jadinya berkeliaran di luar, nanti terjadi hal-hal yang tidak baik. Terima kasih Ibu Hamidah, boleh dipersilakan kembali duduk. Nah, sesuai dengan yang barusan Ibu Hamidah, berarti kita sudah menstabilkan identitas. Kita bertanya dulu apa
Jadi dengan demikian ada perasaan senang dan sama senang. Kemudian keyakinan kelas masing-masing ada ya, keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas itu kita rumputkan dengan anak. 2 menit lagi. Dan keyakinan kelas ini kita lakukan musyawarah dengan anak. Anak ini maunya kelasnya seperti apa? Kalau mereka mau kelasnya harus disiplin, apa yang harus mereka yakini? Nah, di dalam kesepakatan kelas ini atau keyakinan kelas ini sudah kita lakukan di kelas kita masing-masing. Jadi Bapak dan Ibu, anak kalau misalnya melakukan kesalahan atau pelanggaran, kita tanya lagi keyakinan kelas kita kayak mana? Apakah boleh? Nah, anak itu akan kembali menstabilkan dirinya, menstabilkan identitasnya bahwa mereka sudah melakukan pelanggaran. Bapak dan Ibu, mungkin sudah waktunya sampai di sini. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita bisa bersama lagi. Adakah yang ingin memberikan pertanyaan? Ini contoh keyakinan kelas 5. Ini tadi belum sampai garis fungsi. Nah, di sini menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakan mereka yang salah, dan kemudian kita menanyakan keyakinan kelas. Lanjut. Oke, terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bapak dan Ibu, sebagai sekolah penggerak dan tugas saya juga sebagai guru penggerak, di sini saya mengajak Bapak dan Ibu untuk sama-sama melaksanakan disiplin positif di sekolah kita untuk kemajuan kita bersama. Siap Bapak dan Ibu? Siap? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Apa kabarnya? Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Dan anak Ibu ya, semuanya yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, selamat datang di kelas baru kita di kelas 5. 5 apa? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran bersama Ibu, di kelas 5A kita akan membuat sebuah impian tentang kelas yang kita inginkan. Anak Ibu mau kelasnya seperti apa? Bersih. Rapi. Siswanya rajin. Oke, bagus. Siswa sopan santun, tertib. Apa? Siswanya disiplin apa lagi sayang? Maunya seperti apa? Tidak membuli, bagus. Yang penting apa nak? Bersih dan tertib, bagus. Sekarang apa yang kamu impikan tentang kelas kita ini? Boleh anak Ibu nanti tulis di dalam kertas ini. Oke? Apa yang diinginkan Ibu bagikan satu-satu. Boleh nama, boleh dikasih. Ambil yang cepat nak. Ambil satu-satu. Ayo. Boleh Bi? Ayo dulu. Ayo satu aja. Satu aja. Ada yang lebih? Ya? Ada yang mendapat? Oke. Anak Ibu silahkan tulis jelas impiannya. Ya boleh. Di kertas ini. Ya silahkan ditulis. Ya jalan deh. Bintangnya jalan. Bintang. Baik-baik.
biar cantik. Baik anak ibu, bagi yang sudah selesai menuliskan boleh ditempel di papan tulis, silakan. Ya, boleh. Tempel mulai dari sana. Oke. Lanjut. Yang sudah selesai, ayo silakan. Oke, silakan. Nah, baiklah anak ibu, hari ini kita sudah selesai merumuskan kesepakatan kelas kita, di mana anak ibu menginginkan kelas kita ini, kelas 5 ini seperti apa. Yang pertama, coba silakan anak ibu baca. Berjanji? Siap? Yang kedua? Nah, ingat ya, saling tolong menolong ini dalam kebaikan. Boleh tolong menolong dengan tidak kebaikan? Contohnya apa kalau tidak kebaikan? Apalagi? Yang tolong menolong, yang tidak dalam kebaikan apa contohnya? Misalnya nih, ibu kasih PR. Ada kawan yang tak buat PR, ditolong membuatkan PR-nya. Boleh? Misalnya ini bertengkar, ditolong bertengkar. Misalnya dia tengkar sama si apa? Alek. Tolong dia. Kita royok Alek, boleh? Itu tidak tolong menolong dalam kebaikan. Oke. Saling menghargai. Si Dani agamanya apa? Kristen. Rizky Islam. Kalian berdua harus saling menghargai. Jadi jangan ajak si Dani misalnya hari Minggu Dani harus ke gereja. Nah, kamu ajak dia main. Tidak toh? Atau Rizky mau sholat Jumat, dia main sama si. Jadi harus ditolak dengan baik. Karena bilang kita sedang melaksanakan ibadah. Oke. Yang keempat coba baca. Datang ke sekolah jam berapa? Pulang dari sekolah jam berapa? Baju harus bagaimana?
gereja? Iya, berarti sudah mengamalkan ajaran agama. Walaupun tidak aku tanya, kemarin ke gereja tidak aku tanya. Yang Jumat kemarin yang laki-laki ikut sholat Jumat nggak? Ikut. Tunjuk tangan yang tidak ikut. Ah, berarti sudah menjalankan ajaran agama. Tepuk tangan untuk kita. Selanjutnya 5S. Apa yang satu? Oke. Baru masuk kelas. Baca. Kemudian sapa guru, Bu Guru. Sapa juga teman. Assalamualaikum teman. Kemudian perlihatkan pribadi yang sopan, tutur kata yang santun. Itu yang 5S. Salam, sapa, Senyum. sopan, santun. Janji di dalam kelas ini senyum. Janji. Coba sekarang senyum. Senyumnya tak nampak gigi. Ya. Oke, selanjutnya menjaga KN6. K1 kebersihan, K2 ketertiban, K3 kesehatan, kebersihan,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlindawati SPD, Kepala UPT SD Negeri 007 Rimbo Panjang. Pada hari ini Jumat tanggal 20 Oktober 2023, salah satu calon guru penggerak yang lulus pada angkatan ke-9 dari UPT SD Negeri 007 Rimbo Panjang, yaitu Ibu Mela Adrisna SPD, melakukan diseminasi tentang penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi. Saya sebagai kepala sekolah memberikan tanggapan bahwa diseminasi ini luar biasa, sangat bagus karena penerapan disiplin budaya positif dengan keyakinan-keyakinan kelas yang akan dilakukan oleh seluruh pendidik dan peserta didik itu sangatlah bagus. Apabila keyakinan kelas dilanggar atau peserta didik membuat suatu kesalahan, maka bukan diselesaikan dengan memberikan hukuman, melainkan diselesaikan melalui segitiga restitusi. Dan dari diseminasi ini, Ibu Mela Adrisna juga memaparkan bahwa guru bukan hanya sebagai pendidik, tetapi guru juga sebagai manajer dalam pembelajaran. Artinya, guru berfungsi sebagai pengelola sumber belajar, waktu belajar, serta organisasi kelas yang akan menciptakan proses pembelajaran yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi seluruh peserta didik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Fitri Jayanti. Saya guru kelas dari kelas 5B dari UPT SD Negeri 007 Rimbo Panjang. Pada hari ini, Jumat 20 Oktober 2023, telah dilaksanakan diseminasi mengenai disiplin positif dan segitiga restitusi oleh Ibu Mela Adrisna selaku calon guru penggerak. Tanggapan saya mengenai diseminasi disiplin positif dan segitiga restitusi yang telah Ibu Mela sampaikan adalah sangat bagus. Dari diseminasi itu saya belajar bahwa ternyata seorang guru tidak hanya menjadi teman, menjadi penuntut maupun menjadi penuntun. Ternyata seorang guru juga harus menjadi seorang manajer yang baik untuk kelas maupun untuk peserta didik, sehingga guru dapat mengatur dan mengontrol peserta didik dalam menemukan cara belajar yang membuat mereka nyaman. Sekian tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.